wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang salah satu kisah paling mengharukan, yaitu detik-detik wafatnya Siti Khadijah, istri tercinta Rasulullah. Sorban suci Rasulullah jadi permintaan terakhir Siti Khadijah sebelum meninggal dunia. Siti Khadijah merupakan salah seorang sosok penting dalam hidup Nabi Muhammad dan peradaban Islam secara luas. Kematiannya menjadi sejarah menyedihkan, tidak hanya untuk Rasulullah, tapi keluarga, sahabat, dan umat Islam. Bagaimana tidak? Siti Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah, orang pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenabian suaminya. Khadijah juga diketahui sangat berjasa dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyebaran agama Islam. Berita meninggalnya beliau menjadi kabar duka yang menyedihkan. Dalam kitab Al-Busra, ulama besar Arab Saudi Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani tahun 1946 sampai 2004 menceritakan detik-detik wafatnya istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, wafat pada hari ke-11 Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun saat usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Diriwayatkan ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau sempat berkata kepada Rasulullah, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Lalu Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu, ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab Rasulullah. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafan." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Tak lama setelah itu Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suami tercinta. Rasulullah mendekap erat istri tercintanya itu dengan perasaan sedih yang teramat sangat. Air mata pun menetes dari mata Rasulullah dan beberapa orang yang ada di sana di dekat Khadijah. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa saja kain kafan itu, wahai Jibril?" "Kapan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata dan menangis. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, cucumu yang satu, Husain, putra Sayyidina Ali, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah SAW berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu."
Masih dalam perasaan sedih, Rasulullah kembali berkata pada Khadijah yang sudah meninggal dunia, "Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Rasulullah semakin sedih mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah seketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa pada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku ketika orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Ali berkata, "Aku ya Rasulullah." Pengorbanan Khadijah semasa hidup dikisahkan dalam sirah Nabawiyah. Suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah meminta Khadijah agar tetap di tempatnya. Saat itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis, seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar dari Khadijah, akan tetapi darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah SAW pun tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Nabi SAW dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di bibir Rasulullah. Nabi kemudian bangun dan berucap, "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku, Muhammad?" Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. Khadijah berkata, "Dahulu aku memiliki kemuliaan, kemudian itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan, kebangsawananku itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, namun kini seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya, wahai Rasulullah. Sekarang aku tak punya apa-apa, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, jika nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit atau jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku,
Jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada hak, kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah, kata Khadijah. Mendengar ucapan Khadijah tersebut, Rasulullah pun semakin terpukul sedih. Wafatnya Siti Khadijah begitu menusuk hati Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib, berpulang ke rahmat Allah. Tahun itu pun disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Demikianlah kisah kali ini. Semoga kita dapat mendapatkan pelajaran dan semakin mencintai Rasulullah dan keluarga serta sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.